Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amma ba'du. Para pemirsa SDT Ar-Rahmah dan anak-anakku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan nikmat iman sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan hikmat dan istiqomah. Kali ini saya akan menjelaskan cara melindungi diri dari gangguan jin, sihir, dan penyakit al-ain. Bagaimana cara melindungi diri dari gangguan jin, sihir, dan penyakit al-ain? Caranya sangat mudah. Sebelum itu saya jelaskan, saya akan bercerita sedikit tentang awal kisah permusuhan iblis dengan manusia dalam Al-Quran yang dijelaskan oleh Allah di surat Al-A'raf ayat 11 sampai ayat 17. Singkatnya, pada Allah menciptakan Nabi Adam. Kemudian Allah memerintahkan malaikat dan Azazil ini. Azazil adalah iblis. Sebelum dikutuk menjadi iblis, dia adalah Azazil. Allah memerintahkan Azazil dan malaikat, seluruh malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Kemudian seluruh malaikat itu bersujud kecuali Azazil yang kemudian dia dikutuk oleh Allah menjadi iblis. Nah, awal kisah itulah yang menjadi iblis sangat dendam kepada manusia, yaitu anak keturunan termasuk kita, manusia. Kemudian iblis mengucapkan janjinya kepada Allah, "Ya Allah, karena Engkau telah mengutukku dan mengatakan aku sesat, maka aku akan menjadikan anak keturunan dari Nabi Adam, akan aku sesatkan mereka dan aku jerumuskan mereka dari depan dan dari belakang, dari kiri dan dari kanan mereka. Akan aku datangi mereka semua hingga Engkau tidak akan menemui dari mereka hamba-hambamu yang bersyukur, sedikit dari mereka yang bersyukur." Nah, anak-anakku yang dimuliakan Allah, perlu kita sadari bahwa kita setiap hari diintai dan diganggu oleh bangsa jin, ganggu syaitan. Apa tanda-tanda dan ciri-cirinya? Kita merasa malas belajar, kita menjadi pembantah kepada orang tua, pembantah kepada guru pendidik kita di sekolah, kita cenderung terobsesi dengan game online. Anak-anak yang suka main game, itu sedang diganggu setan, karena dia lalai kepada Allah, dia lalai hatinya dari zikir kepada Allah, sehingga dia asik main game online HP. Anak-anakku yang suka TikTok, dihindari ya, dihindari agar kalian dilindungi oleh Allah dari gangguan-gangguan yang tidak kita sadari. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada, kali ini saya akan langsung saja mempraktekkan bagaimana cara meruqyah diri kita sendiri dari gangguan setan tersebut. Cara yang pertama, kita berwudu dulu. Bagi perempuan yang sedang halangan, boleh mengikuti dan berwudu, boleh meruqyah dirinya, boleh. Kita berwudu dengan berharap dengan air wudu kita Allah akan mendinding kita dari gangguan-gangguan yang tidak kita inginkan. Dari air wudu kita setelah berwudu, kita niatkan, kita angkat tangan kita dekatkan kepada mulut sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat dan umatnya. Kita tiup dulu
Kemudian kita membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kemudian kita membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kemudian membaca la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim 3 kali. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian membaca Asmaul Husna dengan mengharap dengan Asmaul Husna yang kita baca dan kita fahami maknanya, Allah melindungi kita dari gangguan-gangguan jin, sihir, dan al-ain. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Paling mudah dihafal. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kemudian membaca selawat Nabi 3 kali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian kita membaca doa ruqyah. Doa ruqyah bagaimana? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Dibaca 3 kali. Apabila tidak hafal, kita bisa membaca doa sesuai dengan bahasa yang kita pahami. Contoh, ya Allah, lindungilah aku, atau lindungilah aku dan keluargaku dan tempat tinggalku dari gangguan jin, gangguan sihir, dan lindungilah aku dari penyakit al-ain atau pandangan mata jahat yang ditimbulkan oleh manusia dan bangsa jin. Lindungilah kami ya Allah. Jadikan ayat-ayat Al-Quran yang kami baca ini sebagai pendinding ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Kemudian tiup. Kemudian kita membaca ayat ruqyah. Setelah kita membaca doa ruqyah, kita membaca ayat ruqyah. Ayatnya apa? Sangat mudah. Mudah dihafal. Yang pertama kita membaca suratul Fatihah. Kita baca 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi 3 kali. Kemudian membaca Mu'awwidzatain, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas 3 kali. Setiap 1 kali membaca ayatnya tiupkan ke telapak tangan. Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan kemudian. Diulang 3 kali. Kemudian kita membaca ayatul kursi. Setelah baca, tiup. Baca lagi, tiup. Baca lagi, tiup. Diulang 3 kali. Kemudian kita membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas seperti itu. 1 kali baca suratnya, tiupkan ke tangan. Diulang 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiup. Diulang 3 kali. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan. Diulang 3 kali. Kemudian suratul Nas, An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Diulang 3 kali, kemudian tiup. Setiap 1 kali membaca suratnya, tiupkan ke tangan. Nah, setelah membaca ayat ruqyah tersebut, kita tutup dengan membaca sholawat lagi 3 kali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tiupkan, kemudian digosok-gosok. Ya. Gosok. Diusapkan ke kepala 3 kali. Allahu Akbar sambil membaca takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ke tangan kanan dulu, kanan, kiri, dan seluruh anggota sampai kaki 3 kali. Dan kita harus yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Tidak boleh ada keraguan, karena Allah berfirman dalam surat Al-Ghafir, Ud'uni astajib lakum. Memintalah, berdoalah kepadaku, wahai hambaku, maka aku akan mengabulkan. Pasti dikabulkan oleh Allah. Ya, begitu ya. Kemudian setelah kita mendinding diri, Allah sudah mendinding kita. Tentunya kita juga harus menjaga perbuatan dan ucapan kita dari perkara-perkara yang bisa menimbulkan maksiat atau dosa-dosa. Contoh, kita menjaga lisan kita, menjaga akhlak kita. Ya. Bagi yang sedang berpuasa, yang malas-malasan, tidur ya, seharian, itu kurang baik. Lebih baik dibuat membaca Al-Quran, tadarus, atau melihat kajian-kajian yang mendidik. Hindari setiap perilaku yang bisa menjadikan setan mengganggu kita, seperti anak-anak yang suka main game online, ya itu hindari. Itu kebiasaan yang buruk akan menjadikan kita menjadi anak yang bodoh. Nanti akan malas belajar, suka membantah sama orang, itu akibatnya seperti itu nanti. Jadi hindari TikTok, hindari anak-anak ya. Nah begitu. Kemudian kita juga senantiasa harus membaca zikir pagi dan petang untuk perlindungan kita, karena syaitan itu setiap waktu, setiap detik, setiap menit mereka akan mengganggu kita, akan mengganggu manusia, supaya mereka apa? Supaya mereka lalai kepada Allah, supaya mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang mereka sendiri tidak menyadarinya. Juga akan menjadikan manusia itu merasa sombong, takabur, dan lain-lain. Jadi begitulah cara mendinding diri ya. Kita jangan lupa berdoa, zikir pagi, petang. Juga kita harus membaca zikir yang disunahkan Rasul, yaitu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasul, barang siapa yang membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, minimal 100 kali dalam sehari, maka Allah akan menjaganya dari gangguan jin, sihir, dan penyakit al-ain. Apa penyakit al-ain itu? Penyakit al-ain adalah penyakit yang disebabkan oleh pandangan jahat manusia dan jin, karena mereka merasa takjub, kagum, dan sanjungan-sanjungan yang ketika mereka menyanjung tidak menyebutkan zikir kepada Allah. Contoh, ketika menyanjung seseorang karena kepintarannya, karena ketampanannya, karena kecantikannya, mereka tidak menyertakan kalimat zikir. Contoh, tabarakallah, cerdasnya anak ini, subhanallah, hebatnya anak ini. Nah, harus seperti itu. Kalau tidak, wah, hebatnya anak ini. Nah, ini akan mudah terkena al-ain dampaknya. Itu penyakit al-ain dari pandangan mata yang kagum ketika memuji. Ada yang dikatakan penyakit al-ain al-hasad. Mereka itu yang memandang dengan jiwa yang buruk, dengan pandangan yang tajam, dengan jiwa yang buruk, jiwa yang buruk.
mereka mengharap keburukan kepada seseorang di hatinya, sehingga dia kena dampak ain hasad. Jadi anak-anakku yang dimuliakan Allah, semoga kalian semua dilindungi oleh Allah, dan semoga kalian diberikan kesehatan, kalian diridhoi dan diberkahi, diterima semua amalnya di bulan Ramadan ini. Anda diberkahi semuanya, alhamdulillah ya. Semoga tayangan yang saya jelaskan ini bermanfaat dan bisa dipraktekkan di rumah untuk diri kita dan keluarga kita. Jika Anda anak-anak merasa takut di rumah, tidak usah takut dengan jin. Jin itu tidak perlu ditakuti. Yang perlu ditakuti adalah Allah, azab Allah. Ya. Jin tidak perlu ditakuti. Yang ditakuti Allah dengan azabnya, azab Allah yang besar. Kuatkan imannya anak. Ya. Demikian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya, jika ada perkataan saya yang tidak berkenan ya, yang menyinggung perasaan Anda, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jazakumullahu ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.